Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang ketiga akan sengsara dunia akhirat karena merebut mantan darimu. Ya, oke. Sebelum ke topik, saya menyapa dulu semuanya ya, kepada seluruhnya adik-adikku yang berada di seluruh penjuru tanah air Indonesia ya, juga yang berada di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Timor Leste, di Brunei, di Taiwan, di Jeddah, seluruhnya. Semoga kabarnya baik selalu dan tetap semangat ya mengikuti kajian kita ini setiap hari ya. Nah, jadi ya ketika orang ketiga datang dan merebut mantan dari Anda ya, kadang Anda berpikir ya, betapa enaknya dia datang, sudah tidak usah capek-capek lagi ya. Artinya mantan ini sudah menjadi pribadi yang beres ya, pekerjaannya beres, income-nya besar, tabungannya sudah banyak ya, kemudian kuliahnya juga sudah beres, semuanya beres, dan dia datang, kemudian dia ambil. Sementara dulu pada saat masa capeknya, berpeluhnya ya, kelelahannya, kepanasan, kedinginan, kehujanan, kelaparan, kurang duit dan seterusnya, itu Anda yang ngurusi ya. Tetapi yang tidak boleh dilupakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan keadilan ya. Adil bahwa siapa yang lelah di dalam berusaha, dia pasti akan menuai hasil panen yang membahagiakan. Sementara orang yang merebut, mengambil hak milik orang lain, maka dia juga akan menuai kesengsaraan. Tidak hanya sengsara menderita di dunia, tetapi juga di akhirat kelak ya. Nah, kita ini kan diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang menghargai apa yang sudah menjadi milik orang lain, tidak masuk ke rumah orang lain kecuali kalau sudah minta izin dan diizinkan ya toh? Kemudian tidak mengambil daun yang sederhana saja dari halaman rumah orang lain ya. Kemudian apalagi, tidak menggunakan sesuatu yang menjadi milik orang lain ya. Jadi misal di sekolahan ada teman punya alat gambar dan kita gunakan, tidak boleh kecuali yang bersangkutan memang sudah mengizinkannya ya. Apalagi misal contoh makanan ya, misalnya ada pohon jambu tuh, atau pohon rambutan lagi berbuah, buahnya banyak sekali.
ada buah tuh yang jatuh ya di luar pagar. Boleh tidak kita ambil? Ya, sementara pohonnya ini berada di dalam pagar rumah orang. Buahnya jatuh keluar pagar. Boleh tidak diambil? Tidak boleh. Sampai kemudian yang punya pohon mengizinkan. Ya. Jadi sebenarnya orang kalau mau minta izin, boleh minta rambutannya sedikit, itu malah dikasih banyak. Tetapi kalau kemudian mengambil ya tanpa haknya, biarpun jatuh, dia makan, itu pulang malah diare. Ya, karena memakan sesuatu yang bukan haknya atau bukan miliknya. Begitu juga misal ada seorang wanita sudah dikhidbah atau dipinang oleh laki-laki, ya. Kemudian ada laki-laki lain naksir kepada si wanita. Boleh tidak dia tikung pinangan tadi? Ya, dia lamar juga, siapa cepat dia dapat. Enggak boleh. Itu perbuatan yang diharamkan. Ya, dia boleh mengkhidbah si wanita ini, melamar atau meminang, jika laki-laki yang pertama mengkhidbah itu sudah mengizinkan. Artinya dia menarik khidbahnya. Silahkan kalau Anda ingin mengkhidbah si wanita tadi. Ya, kenapa dia menarik khidbahnya? Ya mungkin ada perbedaan pandangan dengan keluarganya, atau ada sesuatu yang tidak cocok, atau belum siap biaya untuk menikah di tahun ini, dan seterusnya pertimbangan dia. Tetapi jika dia tidak memberikan izin dan langsung ditikung begitu, dikhidbah tanpa izin dari laki-laki yang sudah mengkhidbah sebelumnya, ya, itu adalah perbuatan yang diharamkan. Begitu ya. Nah, dan begitu banyak contoh-contoh lainnya. Jadi kita ini hidup dibatasi ya dengan syariat, dengan berbagai aturan-aturan. Dan kita tidak boleh ya keluar dari batasan-batasan yang sudah diatur tadi. Kita juga tidak boleh berpaling dari sesuatu yang kita sudah tahu persis tentang bahwa itu tidak diperbolehkan. Kita tahu itu tidak boleh. Ya, ini ada wanita sudah jadi istri orang. Ya, memang cantiknya luar biasa. Ya, memang punya pekerjaan yang bagusnya luar biasa. Kita naksir dia. Ya, kemudian kita sudah tahu namanya istri orang itu tidak boleh didekati yang begitu ya. Tetap kita dekati. Begitu. Akhirnya dia dengan suaminya rame setiap hari. Akhirnya mereka bercerai. Ini kalau sampai menikah, ya, si laki-laki ini tetap pernikahannya termasuk ke dalam kelompok pernikahan yang batil, merebut istri orang, dan dia mendapatkan dosa ya. Jadi mendapatkan dosa takhbib. Jadi dosa takhbib itu adalah sebuah dosa ya, karena melakukan sesuatu yang membuat seorang istri jadi membenci suaminya untuk niat menggantikan kedudukan sang suami tadi. Nah, begitu kan yang umumnya dilakukan oleh orang ketiga tadi. Ya, sehingga dia masuk di dalam kehidupan kita dan dia merebut mantan, padahal dia tahu persis
bahwa perbuatan yang demikian itu tidak diperbolehkan. Nah, maka dia akan sengsara dunia akhirat. Ya, hidupnya akan terasa susah, terasa sempit. Ya, dia mau bekerja apa saja terasa sempit. Dia mau minta bantuan kepada siapa saja, orang akan menghindari. Ya, enggak lah, dekat-dekat dengan dia. Nanti enggak, malah suami saya ikut direbut juga, kata temannya yang wanita. Datang ke temannya yang wanita yang lain, enggak, jangan dekat-dekat sama dia deh. Nanti malah suami tergoda oleh orang ketiga ini. Kalau dia laki-laki, dia datang ke temannya ya yang wanita untuk minta bantuan, udah ketakutan duluan tuh, aduh nanti ndak saya dirayu. Dia datang ke temannya yang laki-laki, menghindar, aduh repot nanti kalau dekat-dekat sama dia malah istri saya dia rebut, dan seterusnya. Jadi hidupnya akan, pergerakannya akan terasa sempit, ya, karena yang namanya begini ini, ya, informasinya itu akan cepat sekali, itu ketok tular dari orang ke orang, sehingga semua menjadi tahu kalau dia merebut pasangan orang lain. Nah, maka perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang diharamkan, dan kita diingatkan ya di dalam surat Toha ayat yang ke-124 dijelaskan, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, jadi di dunia penghidupannya akan menjadi sempit, dan di akhirat dia akan dikumpulkan sebagai orang yang buta, menderita dunia akhirat. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.